Waalaikumsalam. Oh iya Mas Syarif, silakan duduk. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Ya. Senyamannya Mas Syarif. Gimana Mas? Gimana Mas Syarif kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Maaf ya Bu Zaka harus mungkin mengganggu kegiatan belajar mengajarnya karena Nggak apa-apa. ada sesuatu hal yang mungkin Bu Zaka harus ingin sharingkan atau mungkin ingin obrolkan dengan Mas Syarif gitu ya. Ya, Kira-kira gimana? Mas Syarif sudah tahu belum kok sampai Bu Zaka manggil Mas Syarif ke BK nih? Ada apa gitu? belum Bu. Belum tahu. Belum mengetahui sama sekali? Belum. Oke. Ya, jadi begini Mas Syarif, Bu Zaka awalin dulu ya. Ya. Bu Zaka terima kasih Mas Syarif sudah meluangkan waktunya untuk bisa bertemu dengan saya di ruang BK ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan sebuah layanan ya, layanan konseling individu ya dengan topik yang saya rasa itu menjadi kebutuhan Mas Syarif saat ini ya, karena Bu Zaka kemarin mendengar atau mendapat laporan dari wali kelas Mas Syarif ya, bahwasanya Mas Syarif itu di kelas akhir-akhir ini dilihat kok tidak seperti biasanya, yang mungkin wali kelas melihat Mas Syarif itu sebagai pribadi yang ceria gitu ya, terus pribadi yang aktif gitu ya, tapi akhir-akhir ini kok dilihat Mas Syarif itu di kelas kayak murung, terus mungkin ada beberapa hal yang difikirkan tapi mungkin belum bisa tersampaikan seperti itu. Jadi dari wali kelas menyampaikan ke kami BK gitu ya, khususnya Bu Zaka itu pengen tahu sebenarnya Mas Syarif itu yang sedang dihadapi saat ini itu kenapa gitu ya. Jadi ya mungkin ini menjadi salah satu yang bisa nanti kita sharingkan gitu. Jadi Mas Syarif santai aja ya ngobrol dengan Bu Zaka kayak biasanya aja. Nanti mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, sampaikan aja gitu ya Mas Syarif ya. Dan untuk layanan kali ini karena memang kita nanti terbatas dengan waktu karena Mas Syarif juga ada KBM gitu ya. Nanti kita paling tidak 30 menit ya, 30 sampai 45 menit nggak apa-apa, cukup ya. Nanti misalkan nanti Mas Syarif perlu layanan kembali, nanti bisa menghubungi Bu Zaka. Begitu ya Mas Syarif ya. Oke, Mas Syarif sudah siap untuk mengikuti konseling layanan hari ini? Sudah siap. Ya, santai aja ya duduknya. Boleh tarik nafas dulu? Oke. Ya, santai aja. Nah, jadi gini Mas Syarif, sebenarnya Bu Zaka sudah dapat spilan beberapa dari wali kelas Mas Syarif gitu ya. Dan juga mungkin dari beberapa teman-teman dekat Mas Syarif yang terlebihnya dari kru STEM Pramedia. Sekarang ikut STEM Pramedia ya? Ya. Ya, kemarin juga Bu Zaka sempat ketemu dengan Dava ya, salah satu teman Mas Syarif di kru itu di tim STEM Pramedia. Bu Zaka juga sempat tanya-tanya dengan Mas Dava terkait dengan kegiatan Mas Syarif saat ini gitu ya. Nah, kemarin Mas Dava sempat menyampaikan kalau Mas Syarif tuh sekarang mungkin sedang mengerjakan proyek ya, proyeknya ya dari STEM Pramedia yang memposisikan Mas Syarif ini sebagai apa ya, subjek di depan layar gitu ya, mungkin karena memang kemampuan Mas Syarif ada di bidang host atau di bidang MC gitu ya, mungkin jadi dari Bu Anis selaku pembimbing juga menempatkan Mas Syarif di sana. Tapi Mas Dava sendiri melihat kok akhir-akhir ini Mas Syarif terlihat seperti mendapatkan sebuah beban yang mungkin tidak seperti biasanya gitu ya, karena Mas Dava menyampaikan Syarif sekarang kalau misalkan diajak bicara kadang ini Bu mahamnya telat gitu, kadang responnya juga telat gitu Bu, kadang terlihat banyak hal yang dipikirkan gitu, atau mungkin berkaitan dengan proyek itu atau seperti apa gitu. Jadi kemarin dapat spilan dari Mas Dava seperti itu sih ya. Jadi mungkin Mas Syarif merasa proyek atau beban yang didapatkan dari STEM Pramedia menjadi salah satu apa ya, permasalahan yang Mas Syarif hadapi saat ini gitu ya, mungkin gitu ya, karena Bu Zaka juga belum cukup tahu karena Bu Zaka belum dapat penyampaian sendiri dari Mas Syarif gitu. Jadi sebenarnya kalau apa ya, yang namanya kita bertumbuh ya Mas Syarif ya, permasalahan sendiri. Sebenarnya kalau Bu Zaka lihat Mas Syarif itu memang sudah hebat di bidang tim STEM Pramedia, apalagi dengan yang sekarang Mas Syarif lakoni gitu ya. Mas Syarif kan memang
di beberapa project selalu menjadi host ya, tampil di depan layar gitu kan, karena memang mungkin dari Bu Ani sendiri juga mempercayakan Mas Syarif di sana gitu ya. Tapi seperti yang sudah kami lihat di beberapa video ya, mungkin atau pas pada waktu prosesnya gitu ya, kan Bu Zaka juga sering lihat pada waktu proses tag video atau syutingnya gitu ya, mungkin Mas Syarif di beberapa tag videonya juga merasa ada grogi atau merasa ada banyak sekali pengulangan tag video gitu ya, karena mungkin ya ada kurang kurang kepercayaan di sana gitu ya, karena memang itu kan juga harus dibangun. Tapi selebihnya Mas Syarif tuh sudah hebat, sudah berani gitu ya mengambil tawaran project itu gitu ya untuk menjadi host gitu ya Mas Syarif ya. Terus juga sudah melakukan beberapa project dengan baik di ketugasan sebagai host itu tadi. Jadi sebenarnya Mas Syarif sudah melakukan itu secara optimal gitu Mas Syarif. Menurut Ibu Jaka, Mas Syarif juga sudah hebat, nanti tinggal ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Mas Syarif bisa menyampaikan apakah yang Mas Syarif rasakan atau mungkin yang Mas Dava sampaikan dan Pak Fajar sebagai wali kelas juga sampaikan itu terkait dengan permasalahan atau dengan beban yang sekarang Mas Syarif lakoni sebagai salah satu tim dari Stempra Media ini ya, dengan ketugasan yang banyak sebagai host ini gitu ya. Jadi membuat Mas Syarif kok menjadi sedikit atau tidak seperti biasanya gitu, sering murung di kelas, ataupun juga ketika diajak bicara dengan Mas Dava juga untuk responnya juga sering terlambat gitu. Mungkin itu menjadi salah satu latar belakang yang bisa kita sharingkan hari ini gitu. Kalau untuk Mas Syarif sendiri gimana? Atau mungkin ada hal-hal yang ingin diutarakan lebih lanjut terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Dava atau Pak Fajar tadi seperti itu? Gimana? Wah, saya sulit Bu kalau ngomong kayak gini Bu. Gimana? Ya, yang saya rasain, saya merasa kurang percaya diri Bu dengan kemampuan saya di bidang saya. Terus saya takut mengecewakan aja Bu gitu, mengecewakan Bu Ani, mengecewakan semuanya lah dengan saya dikasih porsi segini tapi saya nggak yakin dengan itu gitu. Saya nggak yakin dengan kemampuan saya. Terus ya saya agak insecure juga sama teman-teman saya yang bisa bisa melakukan banyak hal, nggak cuma satu skill yang dia kuasai. Itu sih Bu yang paling saya pikirkan kalau di Stempra Media. Oh, oke. Jadi memang benar ya apa yang disampaikan Pak Fajar sama Dava ya terkait kemarin kok mengeluhkan Mas Syarif tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi memang ada pikiran-pikiran kurang baik yang mengganggu seperti itu terkait dengan kepercayaan diri. Iya. Gitu. Tadi salah satunya apa? Merasa kurang percaya diri dengan kemampuan saya sendiri Bu, karena rasa takut mengecewakan saya sangat besar. Takut mengecewakan, iya. Merasa kurang percaya dengan kemampuannya, iya. Seperti itu. Oke. Gini ya Mas Syarif ya, sebenarnya kalau untuk perasaan-perasaan takut mengecewakan, pikiran-pikiran yang itu menjadi pernyataan negatif buat diri sendiri, itu sebenarnya akan menjadikan diri kamu itu menjadi lebih tidak bertumbuh gitu ya. Jadi kamu tahu namanya fixed mindset. Nah, itu salah satu, tahu nggak fixed mindset itu apa? Fixed mindset itu pola pikir yang tidak berkembang. Jadi itu tadi menjadi salah satu pernyataan dari dalam diri kamu yang membuat kamu itu akan menghambat untuk perkembanganmu menjadi lebih baik gitu. Tadi seperti aku takut mengecewakan. Ketika kamu sudah merasa takut mengecewakan, kamu akan melakukan hal yang kamu rasa itu buat diri kamu itu bisa, nanti jadi tertahan di sana gitu. Terus misalkan kamu merasa kurang percaya diri gitu, ketika kamu misalkan ada pikiran-pikiran atau perkataan seperti itu yang ada dalam diri kamu gitu, aku kurang percaya diri gitu, padahal sebenarnya kemampuan kamu tuh lebih dari itu gitu. Jadi hal-hal atau pikiran seperti itu nanti akan bisa menghambat pola pikir untuk bertumbuh gitu ya Mas Syarif ya. Nah sekarang gini Mas Syarif ya, sebelum kita masuk pada
materi yang mungkin ini bisa menjadikan Mas Syarif sebagai bahan untuk refleksi diri gitu ya, terkait dengan permasalahan tadi yang Mas Syarif hadapi. Kita bisa lihat video tayangan ini dulu, nanti kita sama-sama bisa merefleksikan apa sih sebenarnya yang dimaksud. Pola pikir bertumbuh. Aku juga bisa jadi pintar. Halo teman kece, pasti pernah ya mendengar tentang kisah sukses orang lain? Misalnya sahabatmu meraih medali emas di Olimpiade tingkat nasional, atau kakakmu menang pertandingan bulu tangkis antar sekolah. Nah, kalau kamu mendengar berita ini, apa yang terlintas di pikiranmu? Mungkin ada yang berpikir, wah, hebat sekali. Kalau aku berusaha lebih keras lagi, pasti aku juga bisa berprestasi seperti itu. Atau mungkin ada juga yang berpikir, mereka memang berbakat, beda sama aku yang biasa-biasa saja. Iri deh aku dengan orang-orang seperti itu. Nah, pemikiran pertama yang terinspirasi ingin sukses juga adalah contoh pola pikir bertumbuh. Sedangkan pemikiran kedua yang pasrah dengan keadaan adalah contoh pola pikir tetap. Jadi, apa itu pola pikir bertumbuh? Coba kita teliti kata-katanya satu persatu. Pola pikir artinya bagaimana kita melihat diri sendiri dan sekitar kita. Bertumbuh artinya kita berubah jadi lebih dewasa dan matang. Manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk hidup pasti bertumbuh, termasuk otak dan kemampuan kita. Jadi pola pikir bertumbuh adalah keyakinan kalau kemampuan kita akan menjadi lebih baik kalau kita terus berusaha. Memiliki pola pikir bertumbuh ini sangat penting. Tiga hal ini masuk sebagai salah satu prinsip yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Lalu, apa pentingnya? Menurut riset, pola pikir bertumbuh akan meningkatkan peluang kita untuk sukses di masa depan, baik sebagai pelajar atau sebagai pribadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Contohnya, waktu sekolah dulu, awalnya kakak tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Kakak tidak menyerah, tapi juga tidak lantas mencari pekerjaan teman agar mendapat nilai bagus. Kakak terus berusaha dan terus belajar. Cari guru yang profesional, menonton video atau film berbahasa Inggris, mengecek kata-kata yang tidak dimengerti di kamus, dan mencoba mengerjakan berbagai latihan soal bahasa Inggris. Kalau kakak punya pola pikir tetap, maka kakak akan pasrah dengan nasib tak akan pernah bisa berbahasa Inggris. Tapi karena kakak menerapkan pola pikir bertumbuh dan terus berusaha, akhirnya kakak berhasil menguasai kecakapan bahasa Inggris. Lalu, apa yang bisa kita lakukan supaya memiliki pola pikir bertumbuh sebagai pelajar? Kamu bisa coba 3 hal berikut ini. Pertama, jangan berkecil hati kalau nilaimu rendah atau kamu mendapat kritikan dari guru. Nilai jelek bukan artinya kamu bodoh, tapi pemahamanmu masih kurang di beberapa bagian. Sedangkan kritik dapat dilihat sebagai arahan untuk mengembangkan diri, bukan cemoohan tentang kurangnya kemampuan kita. Kedua, gunakan kegagalan untuk mengetahui kelemahan atau kekuranganmu sendiri. Gagal artinya kamu belum bisa, bukan kamu tidak bisa. Kita cari tahu kenapa gagal. Bagaimana agar tidak gagal lagi? Proses belajar seperti ini lebih penting loh daripada nilai yang kamu dapatkan. Ketiga, jangan menyerah dan terus berusaha. Tidak masalah kalau kadang kita masih berpola pikir tetap dan merasa ingin menyerah saja kalau ada pelajaran yang sulit. Namun, segera ingatkan diri sendiri untuk kembali berusaha agar lebih baik lagi. Nah, kalau kamu lakukan semua ini, maka kamu pasti bisa jadi pelajar yang lebih percaya diri, bekerja keras, dan tidak takut gagal. Sikap seperti ini sangatlah positif dan mendukung keberhasilanmu di masa depan. Sekarang, coba kamu share cerita ketika kamu kesulitan sesuatu dan berhasil mengatasinya. Isi di kolom komentar supaya teman-temanmu terinspirasi ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Coba dari video tadi ada hal positif yang Mas Syarif kira-kira tangkap nggak? Ada. Apa? Tentang bagaimana kita melihat diri kita dan merespon sesuatu hal yang kita terima dari orang lain. Seperti Contohnya ketika kita
mendapati diri kita itu lebih kurang daripada orang lain. Di situ cara memandang diri kita itu harus lebih positif. Ya tadi pola pikir berkembang tadi. Jadi berpikir untuk oke, dia lebih hebat karena dia mungkin lebih belajarnya lebih tekun atau gimana. Nah, berarti aku jika ingin berprestasi atau ingin lebih baik, aku juga harus belajar lebih rutin, lebih rajin, lebih kerja keras lagi. Jadi lebih bukan berfokus pada hal dia mah berbakat, aku mah enggak. Tapi bagaimana caranya kita juga bisa seperti itu, dengan cara ya berusaha lebih baik atau ya lebih rutin lagi belajarnya gitu. Itu sih yang bisa saya tangkap tentang pentingnya pola pikir berkembang gitu. Jadi nggak berpikir yang bikin stuck. Ya, oke. Bener banget. Tadi poin yang disampaikan oleh Mas Syarif gitu ya. Nah, sebenarnya poin yang kamu sampaikan itu udah bener, tapi mungkin implementasinya sehari-hari ya. Tadi kan Mas Syarif menyampaikan, Bu, ketika misalkan saya dapat tugas atau proyek dari tim Pramedia yang mengharuskan saya berbicara di depan kamera, itu kadang saya takut kalau saya itu mengecewakan, karena saya takut kok saya nggak bisa optimal, karena saya masih merasa kurang percaya diri. Nah, itu kan sebenarnya kalau Mas Syarif itu menerapkan pola pikir bertumbuh, hal-hal atau kemampuan bakat yang Mas Syarif miliki itu masih bisa dikembangkan lagi, masih bisa diolah lagi, masih bisa dibelajari lagi gitu. Jadi yang namanya bakat, yang namanya kemampuan itu kan dia tidak serta-merta bawaan dari lahir ya Mas ya. Jadi ketika Mas Syarif ingin berhasil seperti orang lain yang kamu jadikan sebagai acuan gitu ya, kamu bisa sama seperti mereka ya, karena kemampuan atau bakat kamu tadi bisa terus kamu olah dan terus dibelajari agar menjadi berkembang lebih baik gitu. Namanya pola pikir bertumbuh seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu merasa duh kok saya kayaknya kurang pede ya gitu, ya kamu coba dimulai dengan menghilangkan mungkin kata-kata atau kalimat-kalimat yang sekiranya itu membuat diri kamu malah menjadi semakin down gitu. Nah, ini tadi tentang pola pikir bertumbuh. Tadi juga saya mendengar dari Mas Syarif gitu ya, ada beberapa kalimat-kalimat dalam diri Mas Syarif sendiri yang mungkin banyak menghantui atau mungkin banyak menjadi salah satu komponen juga yang membuat Mas Syarif ini semakin tidak percaya diri. Seperti tadi ya, takut mengecewakan, takut tidak optimal dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini juga penting juga Mas Syarif kita ketahui bersama gitu ya, terkait dengan self talk. Jadi setelah pola pikir bertumbuh, kita tahu tekniknya tadi ya. Namanya pola pikir bertumbuh itu adalah ya yang namanya kemampuan dan bakat itu bisa dibelajari. Jadi bukan bawaan dari lahir. Mas Syarif dengan kemampuan atau bakat host gitu ya di Pramedia, dengan ketugasan yang harus berbicara di depan kamera, itu bisa dipelajari setiap hari, bisa dikembangkan setiap hari gitu ya. Jadi misalkan ada hal-hal yang membuat Mas Syarif kurang percaya diri, itu sebenarnya masih bisa ditekan gitu ya, jangan itu menjadikan sebuah hambatan gitu ya. Jadi gimana sih Bu caranya supaya saya bisa lebih percaya diri lagi gitu ya, selain dengan menerapkan pola pikir bertumbuh, bahwasanya memiliki keyakinan kalau bakat dan kemampuan seseorang itu bisa diasah ya, bisa diolah, bisa dibelajari lagi setiap harinya. Mas Syarif juga bisa dengan self talk gitu ya. Jadi self talk ini ada dua hal gitu ya, atau bisa kita lihat ada dua bagian gitu ya, yang namanya self talk negatif dan self talk positif. Dari namanya aja mungkin Mas Syarif udah bisa membayangkan ya, yang namanya self talk negatif itu ya kata-kata yang dari diri kita tapi membuat kita semakin down gitu ya. Kalau self talk positif ya kata-kata yang ada dalam dari diri kita itu bisa membuat kita lebih bangkit dan semangat lagi. Nah, supaya lebih jelasnya kita akan melihat ya salah satu video juga terkait dengan pola pikir bertumbuh dengan teknik self talk. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam
bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik, tapi salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh mempraktikkan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tonton. Sudah? Coba, apa yang bisa didapat dari kita lihat video self-talk tadi? Kalau menurut aku pribadi sih, video ini tuh lebih menekankan tentang bagaimana caranya self love sih. Jadi tentang kita mencintai diri kita sendiri. Jadi apapun input dari luar yang membuat kita kurang percaya diri, terus mungkin merasa kok aku nggak bisa ya kayak dia, itu bisa dinetralkan dengan self talk tadi. Jadi self talk tadi itu kayak menggiring kita atau mengarahkan kita kembali ke diri kita yang asli gitu, untuk lebih peduli dengan diri kita, karena terkadang kita nggak sadar bahwa kita tuh ternyata terbawa oleh orang lain. Misal orang lain suka berpakaian seperti ini, kita mengikuti. Jadi kebanyakan orang, menurut saya ya, setelah melihat video ini, kebanyakan orang yang tekanan dan stres mentalnya gitu karena mereka tuh tidak menjalani dirinya sebagai dirinya sendiri. Mereka tuh membayangkan dirinya adalah orang lain, dan ya mereka melakukan kehidupan yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, dengan self talk ini ya menurut saya lebih lebih sebagai pemandu untuk kembali aja. Jadi saat kita bingung nih mau kayak gimana, dengan self talk tadi kita bisa kembali atau kita bisa tersadarkan seperti itu. Oke, bener banget. Self talk ini kan suara dalam hati ya Mas ya, suara dalam diri kita sendiri gitu ya, yang datangnya dari alam bawah sadar, dan itu juga akan menjadi habit atau kebiasaan yang akan mencerminkan perlakuan kita sehari-hari. Nah, lewat self talk ini tadi kita bisa memudahkan untuk belajar pola pikir bertumbuh dengan self talk yang positif tentunya, ya kan? Nah, jadi pentingnya untuk self talk gitu ya, itu adalah cara yang paling mudah supaya sehari-harinya gitu ya, tadi Mas Syarif yang merasa kurang percaya diri, merasa kalau misalkan nanti aku melakukan ketugasan ini kok bisa mengecewakan gitu ya, nanti bisa diolah dengan melakukan self talk positif supaya pola pikir bertumbuh yang Mas Syarif lakukan itu bisa diimplementasikan sehari-hari. Begitu ya. Jadi memang yang paling mudah untuk menerapkan pola pikir bertumbuh itu melalui cara self talk. Jadi nanti Mas Syarif bisa mulai hari ini ya gitu bisa menerapkan self talk positif gitu ya. Self talk itu mudah sekali. Misalkan nanti Mas Syarif lagi di kamar gitu ya, di kamar depan cermin, nanti
sambil lihat diri kamu sendiri, pandangi, Rif, kamu tuh bisa, kamu hebat loh udah sampai titik ini loh, kamu udah banyak dipercaya loh megang project gitu ya, kamu tiap project kamu selalu dipercaya jadi host, berarti kemampuan kamu menjadi host itu lebih baik dibanding teman-teman kamu yang lain karena kamu dipercaya memegang di kesatgasan itu, begitu ya. Jadi nanti dengan kalimat-kalimat positif yang bisa memicu atau membuat diri Mas Syarif menjadi lebih percaya diri nanti bisa disampaikan, gitu ya Mas Syarif ya. Nah terus juga mengulang serta positif itu juga bisa membiasakan pola pikir bertumbuh. Jadi pola pikir bertumbuh tadi kan kita meyakini bahwa kemampuan, bakat atau yang ada dalam diri kita itu bisa berkembang ketika kita terus mau belajar. Gitu ya. Jadi itu bisa didukung dengan self-talk positif. Kamu harus semangat Syarif, kamu bisa gitu ya. Kamu harus semakin semangat untuk belajar lagi supaya nanti ketika kamu mendapat ketugasan jam terbang kamu semakin tinggi. Nah, gitu. Jadi memang dari self-talk positif tadi bisa membiasakan untuk pola pikir bertumbuh. Nah, sekarang Mas Syarif ya, kita tadi udah sharing gitu ya Mas Syarif, yang dikeluhkan atau yang di-sharingkan atau yang dirasakan itu apa terkait dengan kepercayaan diri yang kurang, terkait dengan mungkin ketugasan yang banyak gitu ya. Terus tadi kita juga sudah melihat video tentang pola pikir bertumbuh dan self-talk juga. Nah sekarang ini ada lembar, coba Mas Syarif sampaikan apa yang menjadi self-talk negatif Mas Syarif selama ini, apa yang menjadi self-talk positif Mas Syarif selama ini, dan mungkin juga bisa menyampaikan rencana ya yang bisa Mas Syarif lakukan yang sesuai dengan strategi pola pikir bertumbuh ya. Mungkin bisa ditulis di situ dulu. Ini diisi semua? Dua kata aja nggak apa-apa gitu. Jadi yang sekiranya menurut Mas Syarif selama ini mengganggu terkait self-talk negatif gitu ya, 2 kata boleh, atau yang self-talk positif yang selama ini kata-kata semangat yang bisa memacu Mas Syarif menjadi pribadi yang lebih semangat lagi gitu ya, lebih percaya diri lagi boleh disampaikan. Lalu rencana Mas Syarif untuk kedepannya yang bisa disampaikan di sana sesuai dengan strategi pola pikir bertumbuh itu tadi. Gimana? Sudah? Sudah Bu. Ya. Sekarang coba Mas Syarif sampaikan ya self-talk negatif yang sudah dituliskan di lembar itu. Ini yang pertama, suara-suara yang selalu muncul di kepala saya setiap produksi. Gimana ya? Ya berisik aja di kepala. Yang pertama, aku bisa nggak ya? Nanti gimana hasilnya? Terus nanti Bu Ani sama teman-teman kecewa nggak ya dengan hasil akhir? Terus gimana kalau nanti gagal? Tuh biasanya kayak gitu Bu. Itu yang selalu muncul di kepala saya setiap produksi film. Oke, ada pemikiran dan perasaan negatif gitu ya yang selalu menghantui Mas Syarif, yang itu juga tentunya menghambat kepercayaan diri Mas Syarif yang terus bertumbuh gitu ya. Iya. Nah terus untuk selanjutnya nih self-talk positif ya, kita ubah dari tadi self-talk negatif ke self-talk positif. Ya berkat
tadi udah lihat video, jadi saya sudah mulai mengerti tentang respon terhadap kejadian atau sesuatu hal yang dari luar. Yang pertama, kalau tadi aku bisa nggak ya, aku rubah jadi oke, aku dipercaya dan aku bisa. Terus nggak ada yang lebih baik dalam bidang ini, makanya aku dipanggil, jadi aku harus bisa dan aku pasti bisa. Aku udah dipercaya, jadi harus aku jawab. Terus selanjutnya nggak mau tahu, pokoknya bisa. Oke, tadi self talk positif yang Mas Syarif buat gitu ya, untuk menanamkan atau membiasakan pola pikir bertumbuh gitu ya, yang nanti bisa diimplementasikan sehari-hari. Nah, sebenarnya Mas Syarif bisa mengeksplor seluruh self talk positif yang sekiranya itu dapat membangun diri Mas Syarif gitu ya. Jadi self talk negatif yang sekiranya tadi ada atau menghantui gitu ya, yang sebenarnya itu tuh nggak pengen kita harapkan datang, tapi kadang ada sendiri gitu ya. Tadi yang Mas Syarif bilang, Bu, ini self talk negatif, sebenarnya aku nggak ucap, tapi kadang ada sendiri gitu ya, ada suara-suara yang tergerak sendiri gitu ya. Mungkin itu juga termasuk dari alam bawah sadar, yang ketakutan atau kepercayaan diri Mas Syarif yang kurang percaya dirinya, yang merasa besar tadi ya. Jadi alam bawah sadarnya jadi tidak langsung menyampaikan hal-hal negatif seperti itu tadi, tapi tadi sudah dirubah dengan self talk positif gitu ya, yang Mas Syarif sudah merasa bahwa memang kemampuannya bisa gitu ya. Dan ketika Mas Syarif diberikan atau dikasih ketugasan itu, ya tidak ada yang jauh lebih mampu dibanding Mas Syarif gitu ya. Itu termasuk salah satu self talk positif ya, walaupun kita harus merasa harus lebih percaya diri lagi ya gitu ya. Itu harus ditumbuhkan gitu ya, dikembangkan gitu ya, dieksplor lagi kata-kata atau self talk positifnya, supaya pikiran Mas Syarif itu terbiasa dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi pola pikir bertumbuh itu bisa diimplementasikan sehari-hari gitu. Nah, sekarang setelah kita tadi dari menentukan self talk negatif gitu ya, terus mengubah dari self talk negatif ke self talk positif, sekarang yang terakhir tadi adalah menyampaikan rencana atau solusi yang sesuai dengan pola pikir bertumbuh. Coba apa disampaikan rencananya? Kalau rencana aku sudah tersadarkan bahwa bagaimana cara kita merespon sesuatu hal yang kita lihat itu penting banget. Jadi misal ada orang yang lebih baik dari kita, entah itu nilai, entah itu kemampuan, itu kita meresponnya seperti apa itu penting banget. Jadi selain respon juga untuk mengontrol cara kita memandang diri kita, itu juga penting. Jadi saya masukkan dalam rencana pertama, karena saya sebelumnya insecure dengan teman-teman saya yang bisa menguasai banyak skill. Dari teman-teman saya tuh bisa kamera dan edit. Mereka setidaknya punya 2 skill dan mereka bisa menggunakan skill saya. Mereka juga bisa ngomong di depan kamera. Nah, di situ saya yang dulu sebelum tersadarkan kayak, kok mereka hebat ya bisa seperti ini gitu-gitu. Nah, rencana saya ketika memang itu faktanya begitu, saya akan saya tahu kenapa dia bisa hebat, saya tahu kenapa dia bisa, karena mereka kerja keras, mereka lebih berusaha, lebih keras daripada saya. Ketika saya belajar, ya udah memahami aja. Mereka melakukan jam terbang dengan ya mungkin potret di luar atau gimana. Nah, selanjutnya setelah saya merespon dengan mereka berusaha, jadi saya juga harus berusaha juga kalau saya mau bisa. Itu setelah saya merespon dengan baik dan pokoknya sudah positif masuk ke diri saya, itu saya mengontrol respon ke cara saya melihat diri saya sendiri. Jadi saya nggak lagi merendahkan diri saya, tapi saya gimana caranya tahu faktanya bahwa saya memang tidak bisa, dan gimana caranya saya dorong diri saya biar jadi bisa. Oke. Itu tadi inti dari pola pikir bertumbuh. Bahwa saya namanya kemampuan, bakat, potensi itu bisa diasah, bisa digali gitu ya. Tadi yang Mas Syarif merasa kemampuannya hanya terbatas satu skill gitu ya. Melihat teman-teman lain kok ada banyak skill gitu ya. Tadi merasa down gitu ya. Kok aku cuman
bisanya di bidang ini aja gitu. Iya. Ternyata setelah pola pikir bertumbuh itu diterapkan, Mas Syarif jadi bisa menempa diri Mas Syarif dan mendorong diri Mas Syarif supaya bisa bertumbuh lagi gitu ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman bisa, berarti aku juga harus bisa. Caranya gimana? Belajar lagi. Nah gitu ya. Jadi satu hal yang harus Mas Syarif juga tekankan, bahwasanya namanya bakat, kemampuan itu tidak bawaan dari lahir. Itu bisa diasah gitu ya, bisa dipelajari lagi, bisa dikembangkan lagi. Yang terpenting ketika Mas Syarif menghadapi hal-hal yang sekiranya itu membuat Mas Syarif down gitu ya, itu bisa menerapkan self talk lagi ya, self talk positif gitu ya, membiasakan kalimat-kalimat positif ke dalam diri kita supaya untuk menerapkan pola pikir bertumbuh tadi itu bisa diimplementasikan atau dibiasakan sehari-hari. Begitu ya Mas Syarif ya. Oke, jadi setelah kita tadi melakukan layanan gitu ya, tadi Mas Syarif juga sudah sharing kepada Bu Zaka, sudah melihat video, sudah mengisi tadi ya lembar kerja yang ada self talk positif, negatif dan juga rencana ya, yang terkait dengan strategi pola pikir bertumbuh. Nah sekarang mungkin Bu Zaka akan menanyakan sekarang pemahaman Mas Syarif gitu ya terkait dengan pola pikir bertumbuh itu seperti apa? Gimana Bu? Maaf. Pemahaman Mas Syarif terkait dengan pola pikir bertumbuh. Yang namanya pola pikir bertumbuh tadi kan seseorang itu harus bisa menempatkan dirinya itu bahwa dia potensinya itu bisa dikembangkan, potensinya itu bisa lebih diasah lagi gitu. Jadi bukan stuck yang pasrah-pasrah aja gitu. Kalau pemahaman saya simpel sih, orang yang memiliki pemahaman tentang apa ya? Pola pikir bertumbuh itu tadi. Ya. Mereka adalah orang-orang yang lapar. Kenapa lapar? Karena mereka selalu ingin lebih baik. Jadi mereka nggak hanya berpikir aku nggak bisa, aku ini. Tapi mereka selalu lapar. Mereka aku nggak bisa, ya aku harus bisa. Oke, benar. Jadi harus punya semangat untuk bertumbuh menjadi lebih baik gitu ya. Nah oke. Terus sekarang nih. Setelah kita melakukan yang tadi, rencana atau tindakan yang mungkin setelah ini dari keluar dari ruangan ini nanti Mas Syarif akan lakukan tuh apa? Saya akan melakukan self talk. Self talk. Ya. Self talk apa? Self talk positif ke diri saya bahwa saya yakin dengan saya dipanggil ini saya menjadi lebih baik dan menjadi versi lebih baru. Oke, harus diterapkan supaya kepercayaan diri Mas Syarif semakin bertambah lagi gitu ya. Dan yakin akan kemampuan dan bakat yang Mas Syarif miliki gitu ya. Oke, untuk keseluruhan layanan ini tadi gitu ya. Tadi kita sudah melakukan konseling individu terkait dengan kurangnya kepercayaan diri Mas Syarif yang Bu Zaka dapatkan informasinya dari teman dan wali kelas Mas Syarif gitu ya. Jadi Mas Syarif ternyata juga membenarkan hal itu gitu ya, merasa melakukan hal-hal yang membuat dirinya kurang percaya diri gitu ya. Dan mungkin sebelum layanan ini tadi Mas Syarif masih bingung gitu ya gimana cara mengentaskannya gitu ya. Nah setelah layanan dilakukan nih, perasaan Mas Syarif gimana? Yang pertama saya mau berterima kasih dulu kepada Bu Zaka karena kalau saya nggak dipanggil mungkin saya nggak akan sadar apa yang salah gitu. Karena sekarang saya jauh lebih tenang dan suara-suara yang tadi berisik dan overthinking yang saya alami itu udah mulai hilang. Overthinking negatif ya yang berlebihan tadi ya. Itu yang poin yang harus dihilangkan adalah itu. Mas Syarif. Nah sekarang Mas Syarif kita refleksi dulu terhadap layanan ini gitu. Tadi perasaan Mas Syarif sudah semakin tenang gitu kan. Lalu untuk layanan yang kita lakukan sekali ini itu yang didapatkan Mas Syarif apa? Ya itu tadi Bu, tentang kesadaran bahwa apa yang salah dari saya dan saya menjadi punya langkah dan rencana kalau misal hal tersebut terjadi lagi. Jadi misalkan nih setelah di ruangan ini nanti Mas Syarif menghadapi hal-hal yang sama, merasa kurang percaya diri atau mungkin pas waktu memulai di depan kamera itu merasa grogi gitu ya, merasa wah ini aku bisa nggak ya, wah nanti aku ngecewain nggak ya gitu. Jadi Mas Syarif udah bisa punya strategi atau cara untuk bisa mengatasi itu ya. Saya udah tahu langkah. Bisa mengantisipasi itu. Itu yang Bu Zaka inginkan dari Mas Syarif seperti itu. Nah dari sekian banyak yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita sharingkan ya, mungkin itu ya akhir dari layanan kita gitu ya. Bu Zaka juga sudah mendapatkan respon yang positif terhadap
dari Mas Syarif gitu ya. Mas Syarif sudah tahu langkah-langkah apa yang ingin dicapai setelah ini, juga Mas Syarif sudah bisa membedakan self-talk positif dan negatif gitu ya. Mas Syarif juga sudah membuat rencana ya, rencana tindakan terkait dengan strategi pola pikir bertumbuh gitu ya, yang sudah disampaikan. Itu merupakan salah satu hal yang baik gitu ya, yang Puzaka harus monitoring gitu ya. Nah setelah ini mungkin kita bisa menyepakati untuk pertemuan selanjutnya gitu ya, atau Mas Syarif ketika sudah merasa perlu sharing dengan Puzaka, Mas Syarif bisa main ke BK gitu ya, ya nggak lama-lama lah, paling 3 hari ya, nanti Mas Syarif bisa kembali ke BK lagi. Nanti sebelum diakhiri Mas Syarif bisa mengisi itu beberapa lembar juga yang terkait dengan layanan konseling individu pada siang hari ini, supaya nanti bisa menjadi acuan bagi Puzaka juga terkait dengan pemberian layanan kepada Mas Syarif gitu. Dan nanti bisa diisi setelah ini ya Mas ya gitu, jadi nanti bisa disampaikan ke Puzaka. Nah Mas Syarif, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul berapa ini ya, 11:30 ya gitu, kita juga harus ada kegiatan sholat zuhur berjamaah gitu ya. Puzaka terima kasih Mas Syarif sudah mau menemui Puzaka di ruang BK, menyampaikan hal-hal yang menjadi hambatan Mas Syarif saat ini tadi. Dan dari layanan ini kita juga sudah bisa melihat gitu ya, bahwasanya Mas Syarif bisa melakukan banyak strategi atau bisa mengantisipasi gitu ya, atau bisa sudah memiliki rencana-rencana terkait dengan hal-hal yang mungkin nanti bisa terjadi di kemudian hari terkait dengan kurangnya kepercayaan diri tadi ya, dengan menggunakan self talk positif dan menggunakan strategi dari pola pikir bertumbuh gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Syarif. Harapan kami nanti Mas Syarif setelah keluar dari ruangan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, bisa mengoptimalkan potensinya dan lebih percaya diri lagi. Saya juga makasih ke Puzaka karena membantu saya menemukan diri saya lagi. Ya, terima kasih Mas Syarif. Nah mungkin itu saja Mas Syarif yang bisa kita sharingkan ya di layanan konseling individu saat ini. Nanti misalkan ada hal-hal yang mungkin ada tambahan lagi, nanti Mas Syarif bisa menemui Puzaka secara langsung bisa, atau BWA juga bisa gitu. Terima kasih Mas Syarif. Apabila ingin melanjutkan KBM-nya dan istirahat, dipersilahkan. Terima kasih sudah ke ruangan BK ya. Sukses selalu. Oke, semangat masuk. ya, sama-sama. Jangan lupa nanti diisi ya. Ya. Di bawah Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.